Yang harus menjadi masukan, ya saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap kan kita sudah ada, memang sudah lama. Rekan-rekan media juga udah punya. Yes, mantap. Tepat pagi ini, doa publik terkabul. Sintayong tiba di Jakarta, bakal diperkenalkan secara resmi oleh PSSI. Yes, mantap. Tepat pagi ini, doa publik terkabul. Sintayong tiba di Jakarta, bakal diperkenalkan secara resmi oleh PSSI pada hari Rabu jam 14 WIB. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Ultras geruduk kantor PSSI, Erick Thohir akhirnya buka suara soal tuntutan mundur. Aksi demonstrasi Ultras Garuda di depan kantor PSSI pada 14 November 2025 mengguncang Federasi Sepak Bola Nasional. Massa supporter itu mengajukan 5 tuntutan besar, termasuk desakan agar Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Erick pun memberikan respons lengkap atas tekanan tersebut. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, Ultras Garuda desak perubahan besar hingga tuntut Erick mundur. Aksi demonstrasi yang digelar Ultras Garuda bukan sekedar unjuk rasa spontan. Mereka datang membawa sederet tuntutan yang menyorot jalannya organisasi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Supporter meminta perubahan besar yang dianggap mendesak, mulai dari pembenahan manajemen timnas hingga transparansi di tubuh federasi. Bahkan, di tengah tekanan itu, muncul pula desakan agar Erick melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Aksi tersebut menjadi lanjutan dari pertemuan antara Ultras Garuda dan Erick beberapa hari sebelumnya. Dalam pertemuan itu, mereka menyerahkan 5 tuntutan utama yang mencakup manajemen timnas yang profesional, roadmap PSSI yang jelas dan terpublikasi, proses rekrutmen pelatih yang transparan, pembinaan usia dini yang terintegrasi, serta pelibatan supporter dalam proses pengembangan sepak bola nasional. Semua itu kembali dipertegas ketika mereka turun ke jalan. Fakta 2, Erick Thohir merespons demokrasi, kritik, dan kesadaran akan kekurangan. Erick Thohir tak memilih jalan konfrontasi. Saat berbicara di Magelang pada 16 November 2025, ia menegaskan bahwa suara para supporter adalah bagian dari dinamika negara demokrasi. Ia tidak menampi adanya kekurangan di tubuh PSSI di masa kepemimpinannya. Pernyataannya mengalir jujur tanpa upaya menutupi masalah yang ada. Ia menyampaikan, tuntutan dari supporter kan bentuk masukan kepada PSSI. Kita kan negara demokrasi, tidak mungkin kami yang diberi amanah hari ini tidak ada kekurangan. Kita sebagai manusia pasti banyak kekurangan, tentu itu yang harus menjadi masukan. Di tengah tekanan, Erick justru membuka ruang dialog, menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari langkah memperbaiki sepak bola Indonesia. Fakta 3, soal roadmap PSSI, Erick klaim sudah dibuat sejak lama. Salah satu tuntutan yang paling disorot adalah permintaan roadmap PSSI. Ultras Garuda ingin peta jalan pembangunan sepak bola Indonesia yang jelas, terukur, dan bisa diawasi publik. Namun, Erick menjawab bahwa roadmap sebenarnya sudah ada dan bahkan telah dibuat sejak lama. Ia mengatakan, saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap, kan kita sudah ada, memang sudah lama, rekan-rekan media juga sudah punya sebenarnya. Cuman ya mungkin salah satu yang ingin kita apresiasi. Erick menegaskan bahwa dokumen tersebut bukan hal baru, tetapi membuka ruang agar hal ini bisa kembali disosialisasikan dan diapresiasi bersama. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas,
Bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan betapa kuatnya dorongan publik untuk melihat sepak bola Indonesia dikelola dengan lebih profesional dan transparan. Tekanan dari Ultras Garuda sebenarnya bukan semata bentuk kemarahan, tetapi juga cerminan rasa memiliki yang besar terhadap tim nasional. Mereka ingin perubahan nyata, bukan sekedar janji yang berputar di ruang konferensi pers. Setiap kritik yang dilontarkan hadir dari kekecewaan yang sudah lama menumpuk dan keyakinan bahwa sepak bola Indonesia layak mendapat tata kelola lebih baik. Lebih lanjut, di sisi lain, respons Erick Thohir yang membuka ruang dialog adalah langkah yang patut diapresiasi. Mengakui kekurangan bukan hal mudah bagi seorang pemimpin federasi sebesar PSSI. Namun, pengakuan saja tentu tidak cukup. Momen ini harus menjadi titik balik untuk membuktikan bahwa masukan supporter benar-benar direspons dengan tindakan konkret. Karena pada akhirnya, sepak bola bergerak bukan hanya oleh kebijakan federasi, tetapi juga oleh suara dan semangat para pendukung yang selalu ada di barisan depan. Perubahan besar sering lahir dari kegelisahan dan suara-suara yang tak mau lagi diam. Situasi ini mungkin terasa kacau, penuh tekanan, dan kadang membuat kita ragu apakah perkembangan sepak bola Indonesia bisa benar-benar terjadi. Tapi justru dari titik ini, harapan mulai bergerak. Setiap kritik, setiap tuntutan, dan setiap respons yang muncul adalah bukti bahwa banyak orang peduli dan ingin sepak bola negeri ini melangkah lebih jauh. Teruslah percaya bahwa proses, seberapa berat pun, bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Supporter yang berani bersuara dan pemimpin yang mau mendengar adalah kombinasi yang tak mudah ditemukan. Jika keduanya saling membuka ruang, perubahan itu bukan lagi mimpi, tapi tinggal menunggu waktu untuk menjadi kenyataan. Terus dukung, terus kawal, dan jangan berhenti berharap, karena sepak bola Indonesia butuh energi optimis dari orang-orang yang mencintainya. Timnas U22 babak belur lawan Mali U22. Ternyata ada cerita besar di baliknya. Sebelumnya diberitakan, laga uji coba di Pakansari berakhir dengan kekalahan telak 0-3 untuk Indonesia U22. Namun di balik hasil pahit itu, muncul 3 fakta menarik yang membuka gambaran sebenarnya tentang performa Garuda Muda. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, tidak puas tapi tetap ada sisi terang. Indra Syafri mengakui tanpa ragu bahwa hasil 0-3 bukan sesuatu yang bisa membuatnya tersenyum. Seusai pertandingan, ia menyebut timnya mendapatkan pelajaran berharga, namun tidak dapat menutupi rasa kecewa. Atas kekalahan dengan 3 gol itu, tentu kita tak puas, tapi kami menemukan beberapa hal positif, ucap Indra dalam konferensi pers Sabtu malam. Pelatih yang membawa Indonesia juara SEA Games 2019 itu menjelaskan bahwa duel melawan Mali menjadi arena untuk membaca kualitas skuad sebelum menuju Thailand Desember nanti. Ada catatan yang ingin segera ia perbaiki, namun juga ada perkembangan yang dianggap menjanjikan. Meski kalah besar, ia tetap melihat garis progres yang tidak boleh diabaikan. Fakta kedua, tidak bermain buruk tapi kalah karena detail. Meski skor seolah menunjukkan dominasi total Mali, Indra Syafri menilai permainan anak asuhnya tidak jelek. Ia menegaskan bahwa beberapa gol sebenarnya bisa diantisipasi, terutama yang berasal dari bola mati. Secara keseluruhan, tim saya pikir tak terlalu bermain jelek, dan ada kesalahan terutama gol dari set piece. Saya pikir itu bisa diatasi, ujarnya. Indra menambahkan bahwa menghadapi tim dengan kualitas seperti Mali, setiap kesalahan sekecil apapun langsung berbuah petaka. Memang kalau lawan dengan kualitas seperti Mali, kesalahan sedikit pun pasti berdampak tidak baik, tuturnya. Keberanian meladeni duel intens menjadi nilai plus, tetapi ketidaktelitian pada momen kecil menjadi pembeda besar. Fakta ketiga, menuju laga kedua dan persiapan SEA Games.
Pertemuan kontra Mali tidak berhenti di satu laga. Indonesia U22 masih punya kesempatan menebus kekalahan ketika kembali bentrok pada Selasa 18 November 2025. Pertandingan ini bakal menjadi tolak ukur terakhir sebelum tim terbang ke SEA Games Thailand. Indonesia datang ke turnamen itu sebagai juara bertahan dan ditempatkan di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Tantangannya cukup berat karena Garuda Muda harus memainkan lebih banyak pertandingan dibanding beberapa grup lain. Persiapan yang matang menjadi wajib dan uji coba melawan Mali menjadi percobaan paling realistis untuk menghadapi tekanan kompetisi sesungguhnya. Jika melihat situasi ini, kekalahan memang pahit, tetapi bukan akhir cerita. Apa yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa tim masih punya fondasi yang bisa dibangun. Penyesuaian strategi, disiplin bertahan, dan ketajaman membaca detail menjadi kunci agar Garuda Muda mampu kembali menggenggam identitas sebagai tim juara. Setiap proses besar selalu dimulai dengan ujian yang mengguncang. Jangan patah semangat, kekalahan hari ini bisa menjadi pintu kemenangan nanti. Terus percaya pada langkah kecil yang kamu ambil, karena perjalanan besar memang tidak pernah mudah. Lebih lanjut, melihat situasi ini terasa jelas bahwa Timnas Indonesia U22 sedang berada di fase pembentukan karakter, bukan sekedar fase uji coba. Hasil 0-3 memang menyakitkan, tetapi cara tim bereaksi jauh lebih penting. Indra Syafri tidak menutupi kekurangan, namun juga tidak membiarkan para pemain larut dalam penilaian negatif. Artinya, ada kesadaran bahwa kekalahan ini bukan gambaran final dari kualitas tim, melainkan bahan mentah untuk dibentuk menjadi sesuatu yang lebih kuat. Ada pesan besar dari pertandingan ini bahwa level internasional menuntut ketelitian ekstrim. Setiap detail dari transisi ke bertahan, organisasi saat set piece, hingga pengambilan keputusan sekecil apapun punya konsekuensi yang langsung terasa. Melawan tim berfisik kuat dan cepat seperti Mali membuka mata bahwa Indonesia perlu meningkatkan intensitas permainan. Kalau tim mampu memperbaiki detail itu dalam waktu dekat, performa mereka bisa naik signifikan. Yang paling menarik adalah bagaimana tim tetap berani bermain seperti identitas yang ingin dibangun, bukan hanya menumpuk pemain di belakang. Meski dihukum oleh kesalahan, mereka tetap menunjukkan keberanian dan itu kualitas yang sulit diajarkan. Ini tanda bahwa mentalitas tim sedang tumbuh dan kekalahan seperti ini seringkali menjadi fondasi kekuatan saat turnamen besar dimulai. Ketika sebuah tim tumbang 0-3, mudah sekali rasanya untuk merasa lemah atau ragu pada diri sendiri. Tapi justru di momen seperti inilah karakter sejati terbentuk. Ingat bahwa setiap tim besar di dunia pernah melewati fase sulit sebelum akhirnya berdiri kokoh. Kekalahan bukan penanda batas kemampuan, melainkan undangan untuk tumbuh lebih tinggi. Untuk para pemain dan siapa saja yang sedang menghadapi situasi berat seperti ini, percaya bahwa tidak ada progres tanpa rasa sakit. Pelajaran paling berharga justru datang dari pertandingan yang tidak berjalan sesuai rencana. Setiap kesalahan yang kamu lihat sekarang adalah batu pijakan untuk peningkatan berikutnya. Tetaplah melangkah dengan kepala tegak. Kamu sudah berada di jalur yang benar. Hanya butuh sedikit lagi ketekunan, keberanian, dan keyakinan untuk menjadikan tantangan ini sebagai titik balik. Perjalanan masih panjang dan masa depan masih penuh kemungkinan. Kamu hanya perlu memilih untuk terus maju dan tidak menyerah. Malaysia kecolongan persiapan SEA Games 2025 gara-gara kasus 7 pemain bodong masih sibuk urus dokumen. Sebelumnya diberitakan, Federasi Sepak Bola Malaysia tengah disibukkan oleh polemik 7 pemain bodong yang kasusnya dibawa hingga tingkat FIFA dan bakal diajukan banding ke CAS. Di tengah sengkarut administrasi itu, muncul kritik bahwa Malaysia justru kehilangan fokus untuk mempersiapkan Timnas U23 jelang SEA Games 2025 di Thailand. Berikut ini 3 faktanya. 1. FAM terseret kasus 7 pemain bodong hingga ke CAS. Malaysia sedang berada dalam pusaran masalah yang menyita energi besar. FAM mengaku harus menyiapkan segala dokumen dan argumen untuk memperjuangkan 7 pemain yang dinilai tidak memenuhi syarat tampil di ajang internasional. Media lokal menyebut
FAM lebih sibuk menyurat dan mengumpulkan dokumen banding ketimbang membangun skuad U23. Dalam pernyataannya, FAM menjelaskan bahwa mereka menunggu rincian lengkap keputusan FIFA sebelum melangkah ke CAS. Pernyataan FAM berbunyi, FAM akan menulis surat kepada FIFA untuk mendapatkan rincian lengkap dan alasan tertulis atas keputusan tersebut sebelum mengambil langkah selanjutnya, yaitu mengajukan banding ke CAS. FAM menambahkan, ini adalah pertama kalinya FAM menghadapi situasi seperti ini dan pengacara serta manajemen kami sangat terkejut dengan keputusan tersebut. Namun, FAM akan terus memperjuangkan hak-hak para pemain dan kepentingan sepak bola Malaysia di tingkat internasional. Keseriusan ini justru menimbulkan kritik karena dianggap mengalihkan fokus dari persiapan tim SEA Games. 2. Dibanding Indonesia dan Thailand, persiapan Malaysia nyaris tidak terlihat. Media Palatau Bola tanpa ragu menyampaikan kekhawatiran bahwa Malaysia tertinggal jauh dalam persiapan. Mereka menyoroti bagaimana rival-rival utama seperti Thailand dan Indonesia sudah memulai pemanasan sejak Oktober 2025 dengan serangkaian laga uji coba. Thailand U23 menjalani 4 laga persahabatan melawan Cina dan India. Indonesia juga mengadakan 4 pertandingan uji coba kontra India dan Mali. Dalam laporan yang sama, media tersebut menuliskan, sementara Malaysia tidak ada persiapan untuk SEA Games karena sibuk dengan CAS dan menyurat denda Selangor FC. Kritik itu menggambarkan jurang keseriusan persiapan yang terasa nyata. Di saat negara lain menguji kekuatan, Malaysia dinilai masih kutat di meja rapat. 3. Pelatih Nafuzi Zain akui persiapan terlambat, pemain masih sibuk liga. Di telah kritik, pelatih U23 Malaysia, Nafuzi Zain sudah memberikan penjelasan sejak akhir Oktober. Ia menegaskan bahwa tim memang belum bisa berkumpul karena mayoritas pemain masih tampil di Liga Malaysia. Ia berkata, sekarang kita tahu Liga tengah berlangsung, kebanyakan pemain kita bermain di Liga A1 dan ada yang bermain di Liga Super. Nafuzi melanjutkan, kita memulai persiapan pada penghujung bulan 11, mungkin kita ada latihan dan 2 pertandingan uji coba sebelum ke SEA Games. Pernyataan itu menjadi konfirmasi bahwa Malaysia benar-benar memulai segalanya terlambat. Pemusatan latihan baru dilakukan pada akhir November, sementara SEA Games akan berlangsung di Thailand dengan Malaysia tergabung di grup B bersama Vietnam dan Laos. Dengan waktu yang terbatas, publik pun bertanya-tanya apakah skuad muda Harimau Malaya bisa mengejar ketertinggalan persiapan. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Malaysia terasa seperti alarm keras menjelang turnamen besar SEA Games. Di saat negara lain sudah menguji taktik, membangun chemistry, dan menajamkan mental bertanding, Malaysia malah terseret ke isu administratif yang menguras konsentrasi. Publik pun wajar bertanya, apakah fokus FAM memang terbelah karena kasus seperti ini seharusnya tidak sampai menunda persiapan tim nasional, apalagi untuk ajang yang rutin digelar dan selalu menjadi sorotan regional. Keterlambatan memulai pemusatan latihan membuat Malaysia berada dalam posisi yang tidak ideal. Nafuzi Zain mungkin punya alasan kuat soal pemain yang masih terikat kompetisi, tetapi tetap saja ritme kompetitif klub tidak bisa menggantikan kebutuhan strategi dan harmonisasi tim nasional. Ketika persiapan baru dimulai pada akhir November, sementara turnamen di depan mata, jarak waktu yang sempit bisa membuat Malaysia kehilangan momentum sekaligus kesempatan untuk menguji kombinasi terbaik. Di tengah tekanan kasus internasional dan kritik media lokal, tantangannya kini bukan hanya menyiapkan tim, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik. Jika manajemen berhasil merapikan semuanya dalam waktu singkat, Malaysia tetap punya peluang. Namun jika tidak, risiko tampil tanpa arah di SEA Games 2025 menjadi bayangan yang sulit dihindari. Apapun badai yang sedang melanda sepak bola Malaysia saat ini, selalu ada ruang untuk bangkit dan membalikan keadaan. Setiap tim besar pernah berada di titik terendah sebelum akhirnya menemukan jalannya kembali. Justru di tengah kekacauan seperti ini, karakter dan determinasi sebuah tim diuji. Bila para pemain dan staf tetap kompak, fokus dan berani bekerja ekstra, keterlambatan persiapan bukan akhir dari segalanya.
SEA Games adalah panggung yang memberi peluang bagi tim yang berani melawan keterbatasan. Malaysia bisa menjadikan semua kritik sebagai bahan bakar, bukan tekanan. Terkadang, tim yang dinilai tertinggal justru tampil paling berbahaya karena mereka bertarung tanpa beban dengan tekad yang lebih murni. Selama masih ada waktu, semangat dan kemauan untuk memperbaiki diri, perjalanan ini masih bisa berakhir dengan cerita yang tak terduga. Tetap percaya proses, karena sepak bola selalu punya ruang untuk keajaiban. Jadwal Indonesia vs Mali leg 2 kapan, jam berapa, tayang di mana? Berikut ini jawabannya. Indonesia siap balas. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U23 tumbang 0-3 dari Mali pada leg pertama uji tanding Sabtu lalu. Kini kesempatan revans terbuka lebar saat pertemuan kedua digelar di Pakansari. Pertanyaannya, mampukah Garuda Muda bangkit dari kekalahan? Berikut ini 3 faktanya. 1. Jadwal duel penentuan. Kick-off makin dekat, Garuda Muda dituntut bangkit. Laga Indonesia U23 versus Mali akan digelar pada Selasa 18 November di Stadion Pakansari, Cibinong. Pertemuan ini menjadi panggung penting untuk menguji respons para pemain muda setelah tumbang 0-3 di leg pertama. Seko Dokure, Wilson Samake, dan Mulaye Haidara menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Indonesia pada laga sebelumnya. Kini tensi meningkat, para pemain seperti Kadek Arel hingga Cahya Supriyadi mendapat kesempatan membuktikan diri bahwa kekalahan itu hanyalah batu loncatan. Apalagi, Mali dikenal memiliki fisik dan tempo permainan tinggi yang relevan untuk persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. 2. Potensi rotasi pemain. Indra Syafri bisa turunkan wajah baru demi penyegaran. Usai kekalahan di leg pertama, pelatih Indra Syafri punya banyak opsi untuk mengubah skema bermain. Ada kemungkinan pemain yang belum tampil sejak menit awal seperti Muhammad Ferrar, Robbie Darwish, Tony Firmansyah, hingga Raihan Hanan dipasang sebagai starter. Rotasi ini bisa memberikan dinamika baru sekaligus mengevaluasi sektor pertahanan hingga transisi permainan yang menjadi sorotan utama. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Indra tetap mempertahankan komposisi awal pada leg pertama. Pelatih yang membawa Indonesia juara SEA Games 2 tahun lalu itu dikenal senang memberi kepercayaan pada pemain yang menurutnya sudah memegang ritme permainan. Dalam konferensi sebelumnya, ia menilai timnya sebenarnya tidak bermain terlalu jelek, sebuah sinyal bahwa fondasi permainan mungkin tetap dipertahankan. 3. Siaran langsung yang ditunggu. Dari stadion ke layar Anda, laga bisa disaksikan di 2 platform. Bagi penonton yang ingin mengikuti setiap detik perjuangan Garuda Muda, pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh TV nasional. Laga juga dapat ditonton melalui layanan live streaming, sehingga penggemar bisa menikmati pertandingan tanpa kehilangan momen penting, baik melalui TV maupun perangkat mobile. Pertarungan ini bukan sekedar uji tanding biasa. Selain sebagai persiapan menuju ajang resmi, laga melawan Mali menjadi ukuran kesiapan mental dan konsistensi tim. Dukungan publik melalui layar kaca dapat menjadi energi tambahan, terutama di tengah tekanan hasil pertemuan pertama. Lebih lanjut, kekalahan 0-3 di leg pertama memang terasa berat. Tetapi justru di momen seperti inilah karakter sebuah tim diuji. Indonesia U23 sedang berada pada fase pembentukan identitas jelang SEA Games, dan Mali adalah lawan yang tepat untuk menguji keberanian serta respons mental mereka. Dari cara bermain Mali yang agresif, cepat, dan kuat secara fisik, terlihat jelas bahwa tim Garuda Muda harus meningkatkan kecepatan transisi dan ketenangan dalam pengambilan keputusan. Pertandingan leg kedua nanti bukan soal menang atau kalah semata, tetapi bagaimana tim ini merespon tekanan. Jika para pemain mampu menunjukkan perkembangan, memperbaiki lini pertahanan,
serta lebih berani memaksakan permainan mereka sendiri, publik bisa melihat bahwa proses menuju turnamen besar berjalan pada jalur yang benar. Rotasi pemain yang mungkin dilakukan Indra Syafri juga menjadi sinyal bahwa ia mencari formula terbaik, bukan hanya sekedar mengejar hasil instan. Ini adalah tahap penting dan respons tim akan sangat menentukan arah mereka di kompetisi mendatang. Meski hasil leg pertama terasa pahit, setiap kekalahan selalu membawa peluang untuk bangkit lebih kuat. Timnas U23 sedang berada di jalur yang tepat. Mereka berani menghadapi lawan tangguh, berani mencoba, dan berani menerima risiko. Itu adalah ciri tim yang sedang tumbuh menuju kedewasaan. Justru di momen seperti ini, mental juara ditempa. Tidak ada tim besar yang lahir tanpa pernah tersungkur. Yang membedakan adalah siapa yang memilih untuk berdiri kembali dengan kepala tegak. Selama para pemain percaya pada proses, saling mendukung dan tetap menjaga semangat, hasil positif bukan hanya mungkin, tapi sangat dekat. Laga berikutnya adalah kesempatan baru, halaman baru, dan momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia selalu punya alasan untuk bangga. Terus maju, tetap percaya, dan tunjukkan bahwa Indonesia selalu punya alasan untuk bangga. Demo memanas, PSSI akhirnya buka suara. Sebelumnya diberitakan, Ultras Garuda turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di kantor PSSI, GBK Arena, menuntut perubahan besar di tubuh federasi. Dari desakan Erick Thohir out hingga permintaan perombakan Exco, suara para supporter itu menggema tanpa satupun perwakilan PSSI yang muncul. Berikut ini 3 faktanya. 1. Demo tertib di GBK, Ultras Garuda layangkan serangkaian tuntutan. Aksi demonstrasi yang dilakukan Ultras Garuda berjalan teratur di kawasan GBK Arena, Senayan. Meski memuat aspirasi keras, termasuk permintaan agar Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum PSSI dan desakan yang sama kepada Arya Sinulinga selaku anggota Exco, aksi ini berlangsung tanpa kericuhan sedikit pun. Supporter menilai perubahan pucuk kepemimpinan adalah langkah penting untuk membenahi sepak bola nasional. Puluhan hingga ratusan pendukung timnas itu mengibarkan spanduk, menyampaikan orasi, dan menunjukkan kegelisahan yang selama ini mereka pendam. Namun, mereka tak bertemu satupun utusan federasi. Aksi berjalan damai, tetapi pesannya tegas. Mereka ingin perbaikan nyata, bukan sekedar janji manis. 2. Sumarji merespons, penyampaian pendapat adalah hak setiap warga negara. Anggota Exco PSSI Sumarji akhirnya menanggapi gelombang kritik tersebut. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukan Ultras Garuda adalah sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum. Menurutnya, supporter punya sudut pandang sendiri demi kemajuan sepak bola Indonesia. Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, termasuk teman-teman di Ultras Garuda, ujarnya kepada awak media. Meski tidak hadir langsung di lokasi, Sumarji memastikan ia menerima laporan lengkap melalui foto dan video. Saat demo berlangsung, ia sedang mendampingi latihan Timnas U22 di Stadion Madia. Ia menegaskan bahwa aspirasi ini tidak akan diabaikan dan justru menjadi bahan evaluasi penting bagi federasi. 3. PSSI siap menampung aspirasi dan membahasnya secara internal. Merespons tekanan supporter, Sumarji memastikan bahwa PSSI tidak akan menutup telinga. Ia menegaskan semua aspirasi, kritik, dan tuntutan akan dikumpulkan, dipelajari, lalu dibahas secara internal. Semua akan kami tampung dan semuanya kami mendengarkan dan pasti ini akan dijadikan pembahasan di internal PSSI, tutupnya. Janji ini memberi secercah harapan bahwa suara supporter tak hanya dianggap angin lalu. Ke depan, publik menunggu langkah konkret, bukan sekedar pernyataan formal. Bagi para pendukung timnas, perubahan adalah hal mendesak dan momentum demo ini bisa menjadi titik balik penting untuk federasi.